Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di Dunia Dian. Nah, kali ini adalah lanjutan video sebelumnya, yaitu membahas pemasangan tuli di mobil Honda Brio. Nah, kalau video sebelumnya kita sudah bahas tentang pemasangan crossbar, kali ini adalah menu utamanya, yaitu memasang roof box-nya itu sendiri. Nah, ini udah terpasang teman-teman, tapi kan kita akan kupas lebih lanjut di sini. Nah, boxnya sendiri saya pilih itu Pacific 100 ya dari tuli, sekitar kapasitasnya 300-an liter gitu. Nah, Pacific ini sendiri itu macam-macam ya, mulai paling terkecil ini Pacific 100 sampai ada Pacific yang 700-an, jadi makin gede gitu kan. Mas Pacific 200 aja itu udah 2 kali lipatnya panjangnya kan. Nah, ini kita pilih karena dia yang paling kecil untuk Honda Brio. Awalnya saya itu cari yang Ocean 100 karena cari di referensi itu untuk city car atau Honda Brio itu pakai Ocean 100, tapi ternyata Ocean 100 itu adalah udah nggak ada lagi ya, karena di-upgrade dengan Pacific 100 ini. Nah, kalau Ocean 100 itu kan masih pakai kayak menjepit dari bawah gitu ya. Nah, kalau yang Pacific 100 itu udah pakai jepitan gitu. Jadi ini adalah versi update-nya teman-teman ya. Saya beli itu di Rodaling ya, harganya sekitar 7 jutaan. Jadi Rodaling itu adalah salah satu distributor atau agen resmi tuli di Indonesia gitu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, fitur-fitur apa aja, atau kalau kita beli Pacific 100 ini dapat apa aja, ini video unboxingnya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, boxnya ini adalah box tuli Pacific 100 ya. Dia ukurannya paling kecil. Itu kelihatan gede banget kalau di ruangan ya. Ini lihat aja tuh perbandingan dengan ukuran dia gede banget. Cuman kalau udah di mobil, dia kelihatan paling kecil banget. Masih aja ada lagi yang Pacific 200 tuh hampir 2 kali lipatnya panjang tuh untuk mobil MPV atau SUV gitu ya, lebih gede lagi, harganya lebih mahal dari ini. Ini tuh harganya 7 juta. Nah, kalau yang 200 kalau nggak salah harganya 10 juta, lebih gede lagi. Nah, ini box ini itu kapasitasnya ini ya, ada terangannya saya hafal, terus juga termasuk dimensi-dimensinya saya akan dilihat sendiri. Kayak gitu teman-teman, ini sangat gede lagi. Nah, kalau kita beli, ini kan belinya di Rodaling ya, dia langsung dikasih box aja. Tapi sebenarnya kalau kita beli ini itu ada kardusnya, tapi juga nanti kalau ada kardusnya bikin ini ya, bikin sempit juga. Tapi kalau mau disimpan tuh enak tuh dapat kardusnya. Kalau beli online biasanya dikasih kardus, karena ini belinya di Rodaling ya, udah dikasih box ini aja, sama dapat 2 kunci, sama di dalamnya ada ininya tuh, ada barangnya lagi. Nah, kita akan lihat nih sekelilingnya. Ini modelnya tuh begini nih. Terus ini itu yang warna hitam ya, tapi dia modelnya bertekstur gitu. Nah, ini stiker ya. Terus ini juga stiker tulinya tuh timbul. Lalu ini ada kuncinya, sistem lock sistemnya Pacific 100. Ini seperti ini, kayak gini. Ini stikernya juga. Ini gede banget ya teman-teman. Sana sama sih sampingnya kanan. Lalu kita akan buka ya pakai kuncinya. Nah, kita itu kalau beli dapat kunci ini 2. Ini jangan sampai hilang ya. Kalau hilang harus pesan lagi. Pesannya ke Swedia. Jadi ini sistemnya, masukin aja. Oke, susah, agak susah. Nah, masuknya agak susah tapi ini gampang. Ini ngunci, ini ngebuka. Nah, arahnya ini ngunci ke atas, ini ngebuka. Nah, kalau udah kebuka, ini sebenarnya tinggal didorong aja. Sebenarnya harus didorong 2 tangan ya, karena engselnya kiri kanan. Nah, ini engselnya tuh kiri sama kanan kiri ya. Nah, ini cuman dibuka satu sisi aja ya dari driver side. Beberapa box yang terbaru juga, tule-tule yang terbaru itu dia bisa dibuka dari sini atau dari sana. Ini enggak, ini cuman bisa dibuka dari satu sisi. Nah, dalamnya tuh kayak gini tuh bawah. Kalau bawah tuh modelnya kayak ini. Nah, di sini kita dapat buku ya, buku safety. Terus ini kita dapat lagi bukunya, ada 2, instruksinya nih, termasuk ya macam-macam lah ya. Dia bisa dipakai dengan crossbar yang mana aja itu ada. Lalu juga ini yang tadi tuh dimensinya Pacific 100 sampai Pacific 780 segede apa ya.
lebih gede lagi. Nah ini ada maksimalnya, lalu cara pasangnya di atas segala macam, lalu sistem pengaitnya. Nah ini sistem pengaitnya kalau yang Ocean 100 kan masih yang model lama, model yang begini tuh ya, dari bawah. Ini udah dari atas nih, dapat sistem pengait begini tuh, dapat 4 ya teman-teman ya, 4. Jadi masing-masing sisi ada 2 nih, kita dapat 4. Lalu ini adalah tali ya, tali ini nanti untuk mengikat di sini, pengait antar pengait untuk mengikat barang biar nggak lari-lari gitu. Misal kita mau barangnya stay di sini aja. Nah ini bagus nih pengingatnya. Kalau ini tuh ya aman buat tas. Kalau sistem yang dari bawah itu biasanya ada runcing-runcingnya. Nah talinya juga dapat 2, sama satunya stiker ya, stiker apa enggak tahu. Nah kayak gitu teman-teman. Kalau nutup lagi gampang, kayak satu tangan bisa kalau nutup ya, ditekan kiri kanan tutup. Lalu kalau udah tutup semua terap, berarti belum terap nih. Lalu kita kunci lagi sini. Udah deh, dia udah kekunci. Nah kayak gitu tuh teman-teman. Tuh boxnya gede banget. Tuh. Jadi ini buat bawa sepeda Brompton juga muat yang gedenya. Sekarang kita akan pasang di mobilnya. Nah itu tadi penampakan kalau kita beli Thule Pacific 100 ini ya, dapatnya ya itu aja teman-teman. Lalu bagaimana pemasangan dan box ini setelah terpasang di mobilnya? Ini dia saat video pemasangannya teman-teman. Ya pertama naikin dulu nih. Kalau udah naik kita lihat dari sini, oh dia berarti kurang ke kanan. Lalu kita lihat juga ini kalau dibuka aman, ini juga nggak kena. Oke, nah gitu udah, kita akan geser ke sini. Jadi setelah kita pasang di mobil, itu tentu kan mobil akan tambah tinggi ya. Nah itu tambah berapa? Nah setelah saya ukur, ternyata dia bertambah tinggi sekitar 1,9 meter atau 190. Jadi ini sebenarnya jangankan di pintu tol yang paling rendah itu kan 2,1 ya. Itu udah pasti lolos gitu. Kemarin juga sempat saya coba lolos. Nah, di mall itu biasanya yang ketika orang pakai roof box itu nggak bisa masuk mall karena 1,9. Di kantor saya juga 1,9. Harusnya ini ngepas ya, bisa masuk. Cuman kan nggak ngerti itu nanti kalau kadang bisa lebih rendah atau lebih tinggi. Jadi mungkin sebagai lebih amannya tidak dipakai untuk masuk ke dalam gedung atau mall sih ya. Tapi kalau untuk di tol layang, untuk di tol yang untuk mobil-mobil kecil itu udah pasti lolos gitu. Karena di tempat saya aja ini garasinya tingginya 2,6 ya, itu masih sisa banyak lah, bisa masuk. Kemarin saya coba di tol juga 2,1, dia bisa masuk dengan sangat leluasa gitu, jadi aman. Nah yang biasanya yang jadi, memang aman sih kalau untuk mobil-mobil kecil. Biasanya yang jadi pertanyaan tuh kalau mobilnya mobil SUV ya, seperti Pajero, Fortuner, segala macam tuh kalau pasang box gimana. Tapi itu juga tersedia box-box yang slim dan beberapa teman lolos itu di. Untuk penampakannya secara detail bagaimana ini itu kan yang penting kan. Jadi kan box itu kan fungsinya tidak hanya untuk menambah bagasi, tapi juga untuk beberapa orang masang untuk penampilan. Nah ini dia penampakannya setelah terpasang di mobil Brio ini.
soal penampakan sudah, soal jadi tinggi berapa sudah. Nah, kemudian kita akan bahas tentang plus dan minusnya memakai roof box ini. Tentu yang pertama kita bahas plusnya, tentu saja satu ya, menambah bagasi. Jadi ini menambah bagasi lebih banyak lagi gitu. Brio itu bagasinya kecil banget, apalagi yang Brio Old ya. Brio yang new aja itu bagasinya cuma cukup untuk satu koper gede itu. Nah ini itu menambah 300 literan, banyak gitu, bahkan bisa untuk bawa sepeda nih, sepeda Brompton, sepeda lipat tuh bisa masuk gitu. Ini karena gede banget gitu. Nah, bagasi tentu penampilan juga itu, apalagi kalau bloknya tuli ya, itu pasti orang banyak yang ngeliatin tuh. Wah. Kemudian itu kelebihannya ya, kekurangannya tentu ada. Untuk kekurangannya kalau untuk tuli Pacific 100 ini bukaannya hanya satu sisi ya, hanya dari driver side dari sini aja. Jadi ketika kita mau buka dari arah sana itu nggak bisa gitu. Nah padahal box-box yang sekarang, zaman sekarang itu bisa dibuka di dua sisi. Nah itu ada di tuli yang seri lebih atasnya lagi gitu kan. Tapi itu biasanya boxnya gede-gede gitu. Nah makanya kemudian ya ini jadi kekurangan gitu. Yang kedua, biasanya kata orang tanya kalau soal clearance tadi itu tinggi, itu kan udah terjawab bahwa itu tidak mempengaruhi, jadi nggak masuk jadi kekurangan ini ya. Kekurangannya nambah lah, jadi nggak bisa masuk ke mall itu mungkin gitu. Tapi kayaknya kalau nggak saklek 1,9 masih bisa gitu. Tapi di mobil-mobil lain jadi kekurangan. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah apakah mobilnya jadi limbung atau tidak gitu kan. Karena tentu saja bertambah tinggi sebuah mobil itu stabilitas juga akan berkurang gitu. Nah kemarin saya tes dengan kosongan ya, jalan. Memang ketika kita biasa bawa mobil tidak ada bagasi atas, ketika kita pertama kali coba bawa itu terasa sedikit limbung, tapi sedikit aja, nggak begitu. Saya pakai agak kencang nikung pun nggak selimbung kita bawa mobil yang tinggi gitu. Nah, memang kemudian kalau kita sudah pasang box ini ya kita bawanya jangan kayak bawa sedan yang bisa untuk kencang-kencangan gitu, tapi juga harus lebih pelan lagi membawanya. Dan di pabrikan tuli sendiri pun itu juga ngasih batasan ya, tidak boleh melebihi kecepatan 130, tapi 130 itu kencang banget itu teman-teman ya. Kita aja, apalagi kalau mobil SCGC begini, lari 110 aja itu udah kencang banget, 120 lah, saya pernah di tol tuh ya stabil 120 kencang, tapi itu nggak sesuai dengan aturannya kan 80 sampai 100. Nah, saya kira kalau kita patuh di aturan tol itu mau pasang roof box gede pun masih aman gitu teman-teman. Jadi nggak akan terasa limbung karena nggak sekencang itu gitu. Nah kalau soal suara-suara itu kemarin karena mungkin kosongan dan tidak terlalu kencang karena dalam kota itu saya nggak nemuin gitu ada suara-suara. Tapi juga suara-suara ini biasanya teman-teman itu banyak mengalami di kecepatan 120 ke atas gitu loh. Dan ya itu suara angin yang lewat di bawahnya itu katanya berisik atau apa gitu. Tapi saya belum mengalami. Nanti kita akan bikin video lagi ketika ini saya pakai untuk pulang kampung gitu. Apakah ada suara-suara itu segala macam itu, terus juga dengan beban yang seharusnya nanti kita akan lihat setelah di video berikutnya ketika ini saya bawa untuk road trip atau pulang kampung. Jadi tunggu aja ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu review aku pas tuntas tentang roof box Sule ini ya di mobil Brio ya. Nanti kita akan bikin video-video selanjutnya deh, pengawalan pemakaian segala macam ya. Nanti kan pas itu kita pakai untuk road trip, karena box ini memang kan tujuannya untuk biasanya dipakai orang untuk touring, road trip dan segala macam gitu. Seperti biasa, jika bermanfaat silahkan like dan juga silahkan di share teman-teman ya. Siapa tahu ada teman-teman yang biasa pakai mobil Brio atau mobil sejenis yang ingin memasang juga, jadi punya referensi. Dan jika ingin berlangganan video-video di channel ini, apalagi untuk menunggu video-video berikutnya tentang roof box ini, ya silahkan subscribe teman-teman, nyalakan lonceng agar ketika ada pemberitahuan video baru teman-teman bisa dapat gitu. Sekali lagi terima kasih untuk telah menonton video-video di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Dian, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.